Oke, iya. Saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi kepada saudara sekalian tentang ilmu teknologi informasi. Ilmu teknologi informasi ya. Kebetulan saya dulu pernah ngajar, saudara. Maka saya kali ini ingin berbagi dengan saudara-saudara sekalian terkait ilmu teknologi informasi. Sebelum mungkin nanti juga berbagi dengan saudara-saudara sekalian terkait potensi bisnis di dalam dunia teknologi informasi. Dulu saudara, kalau dilihat perkembangan, dulu itu di era saya kuliah, saya mulai kuliah tahun 97. Saya mulai kuliah jurusan informatika itu tahun 97. Komputernya masih sangat jadul kalau dilihat hari ini. Komputer hari ini sudah luar biasa baik. Jadi kalau melihat era dulu, maka komputer hari ini sudah luar biasa menarik, luar biasa baik. Di dalam komputer itu, saudara, ya ini saya berbagi ilmu komputer ya. Berbicara komputer itu kan ada beberapa komponen, gitu ya, yang mesti kita tahu masing-masing. Di dalam perangkat teknologi informasi itu ada yang namanya software, perangkat lunak, aplikasi, gitu ya. Software itu, saudara-saudara, software komputer itu terbagi dua, saudara-saudara, yaitu operating system sama aplikasi, saudara-saudara. Jadi TikTok itu salah satu aplikasi. Kemudian Android itu adalah salah satu sistem operasi, saudara-saudara. Nah, smartphone ini kategorinya adalah mobil computing atau komputer yang bergerak, mobile. Oke, aplikasi yang masuk di dalam smartphone ini adalah kategori mobile app, mobile application. Jadi saya terangkan satu persatu ini biar kita tidak sesat paham. Jadi juga biar kita paham maksudnya ini apa sih, dunia apa sih begitu. Untuk anak-anak muda barangkali cakap dalam menggunakan, tetapi saya tidak yakin paham dalam konsepnya. Nah, saya ini akan berusaha menerangkan sedetail mungkin. Bahkan kalau ada teman-teman yang niat bertanya terkait teknologi informasi, saya juga akan menerangkan. Termasuk terkait jaringan. Internet itu bagaimana, WiFi itu bagaimana, ISP itu bagaimana. Banyak komponen yang kemudian. Oke, saudara-saudara ya. Itu tadi berbicara tentang software, hardware. Nah, ada lagi saudara, manusia itu termasuk brainware atau pengguna. Nah, hari ini brainware itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada pengguna itu yang sifatnya operator, saudara-saudara, ya hanya input, hanya menggunakan software saja. Ada yang software development. Software development itu orang yang pekerjaannya membuat software, saudara. Basic ilmunya adalah teknologi informasi. Programmer itu bukan tukang install, tapi programmer itu adalah orang yang bisa mendevelop, membangun sebuah software untuk kebutuhan tertentu jenengan. Kalau ditanya mana yang lebih hebat, tergantung kebutuhannya apa. Begitu. Lebih penting mana hardware dengan software? Sama-sama penting.
Karena hardware sama software, ada hardware tanpa software tidak bisa jalan. Komputer tanpa OS, tanpa aplikasi, ya hanya menjadi barang yang bisa hidup dan tidak bisa beroperasi. Sistem operasi, aplikasi tanpa hardware juga tidak bisa beroperasi. Jadi sesungguhnya sama saja antara, misalkan mau belajar, jadi sesungguhnya sama antara software dengan hardware, itu sama-sama monggo. Sudah lewat saja. Bapak ya. Jatuh nanti. Sesungguhnya antara software dengan hardware itu sama-sama dibutuhkan, saudara-saudara. Tidak ada yang lebih penting. Nah, operating system itu apa sih? Gitu kan ya? Fungsinya Android itu apa sih? Ya, operating system, sebuah software yang standarnya ini, sebuah software yang fungsinya adalah untuk membantu menerjemahkan omongan ya, antara manusianya dengan mesin, komputer, handphone, itu OS. Kalau aplikasi itu beda lagi. Aplikasi itu yang membantu kita untuk nggarap macam-macam itu. Baik itu di komputer maupun di smartphone. Era hari ini saudara-saudara mesti paham bagaimana cara kerja komputer, bagaimana cara kerja di smartphone. Ini mesti dipahami tuntas. Biar ya bisa paham betul begitu kan. Sesungguhnya kerja di komputer dengan kerja di smartphone tidak jauh beda, saudara. Memang speknya beda, fungsinya juga beda. Kalau di komputer, termasuk penyimpanannya juga beda. Tahukah saudara-saudara, ketika kita bekerja di smartphone, sangat berbeda dengan ketika kita bekerja di laptop atau komputer. Kalau kita ngetik begitu ya, kita mengerjakan sesuatu di komputer, itu rata-rata kan aplikasinya kan melekat di komputer itu, sekaligus storage-nya. Tapi kalau di smartphone rata-rata modelnya itu storage-nya tidak melekat di sini. Jadi ketika barang sudah menjadi input, maka semuanya kemudian terbang ke storage-nya masing-masing ke atas sana. Sistemnya gitu. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi sebetulnya komputer hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan smartphone hari ini itu mirip saja, hanya ya memang beda fungsi.
Fungsi prinsipnya sama sih. Fungsi prinsipnya sama antara smartphone dengan komputer. Secara prinsip fungsinya sama. Secara substansi fungsinya juga yang hijau itu kan untuk komunikasi kan bisa melalui smartphone, bisa juga melalui smartphone, bisa juga melalui melalui laptop. Nah, apakah kemudian bisnis menggunakan komputer, menggunakan IT itu kemudian berpotensi penipuan? Jawabannya, urusan penipuan itu tidak hanya di urusan dunia maya. Kita mesti menata konsep berpikir kita. Kita mesti menata konsep berpikir kita. Kita pahami dulu smartphone itu apa. Kita pahami juga marketplace itu apa. Itu mesti kita pahami. Toko online itu apa, marketplace itu apa, TikTok itu bagaimana, itu affiliate program itu bagaimana, reseller itu bagaimana, dropship itu bagaimana. Semua mesti kita pahami detail agar kita tahu mekanisme dan tidak kecewa di akhir. Apakah mencari rezeki melalui online itu lebih mudah? Caranya iya, cuma rezekinya tidak tahu. Karena rezeki itu kalau kita mau jujur, rezeki itu mutlak urusan Allah, saudara. Kita mesti menata diri kita, betul ya. Sebelum saya masuk di materi teknologi informasi lebih dalam, saya ingin membagikan betul ini agar kita semua tertata cara berpikir kita, agar kita semua tidak mudah kemudian mengeluh. Saudara sekalian, yang dirahmati Allah, terkhusus bagi teman-teman yang muslim dan mukmin, terkhusus ini, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun ikhtiar yang kita lakukan, maka syukur, sabar, dan ikhlas itu mutlak wajib kita lakukan setiap hari. Saya ulangi ya, apapun profesi kita, apapun posisi kita, apapun nasib kita, maka syukur, sabar, dan ikhlas itu mutlak wajib kita miliki. Kenapa demikian? Argumentasinya sangat sederhana, saudara. Andai, ini kebetulan saya habis kena musibah. November lalu, tangan kiri ini patah, saudara. Tangan ini patah. Patahnya tangan kiri ini menyebabkan, ya, pada akhirnya melalui medis ya, dioperasi dan sebagainya. Sehingga saya tidak bisa banyak beraktivitas. Kegiatan saya banyak berkurang. Saya semula servis komputer, macam-macam, itu menjadi menurun drastis, tidak bisa. Pertanyaannya, ketika saya mengeluh, saya marah, saya tidak sabar dan sebagainya, apakah tangan saya akan sembuh?
Tentu jawabannya tidak. Yuk ikhtiar, no. Bentuk ikhtiarnya bagaimana? Ingat bahwa domain manusia itu adalah ikhtiar. Kesembuhan itu domainnya Allah. Domain manusia itu adalah belajar. Pinter itu domainnya Allah. Domain manusia itu adalah bekerja. Domain rizki itu adalah domainnya Allah. Jadi kita harus tahu betul porsi kita. Sehat, sembuh, mati, hidup, itu urusan Allah. Dokter itu hanya analisa saja dan memberikan treatment saja. Finishingnya Allah. Oke ya. Nah, sudah diobati, sudah. Kecelakaan, kemudian dibawa ke medis, diberi di pen, gitu ya. Setelah di pen, pulang dan dirawat. Sampai hari ini masih tetap fisioterapi tiap sudah satu minggu 2 kali. Sempat, saudara, saya bawa ke alternatif. Sudah beberapa alternatif saya coba. Qadarullah, belum ada yang kemudian memberikan hasil seperti yang kita bayangkan, gitu ya, seperti yang kita inginkan ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa untuk sujud, sudah lumayan. Kemarin sulit minta ampun. Sesuatu yang ingin saya bagi bukan prosesnya itu, tapi bahwa ketika dalam menjalani proses itu saya marah, saya nangis, saya ngeluh, saya protes sedunia, apakah ini akan sembuh? Jawabannya tidak, saudara. Apakah ketika ini saya bawa ke ujung dunia sana, tulangnya kemudian akan sembuh? Meskipun saya misalnya kaya raya begitu, tulangnya akan sembuh dan segera bekerja? Jawabannya belum tentu, saudara. Yang bisa saya lakukan adalah ikhtiar saja. Ya, ikhtiarnya adalah dibawa ke medis, diobatkan, begitu. Setelah itu sabar, saudara. Sabar atas segala cobaan yang telah menimpa saya. Kemudian berikutnya adalah bersyukur, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita, kepada saya, ini pasti yang terbaik. Itu yang harus saya tancapkan kepada diri saya. Sehingga saya bisa menikmati semuanya. Saya bisa survive dengan nyaman. Andai saya kemudian stres menghadapi ini, maka saya akan stres, kira-kira sakitnya bukan hanya tangan, merembet ke sakit-sakit yang lain akan drop semuanya. Karena mindset kita hancur. Mental kita hancur. Oke ya, maka saran saya kepada saudara sekalian, yang hari ini sambil punya penyakit, buatlah mindset positif, agar sakitnya itu terlokalisir, kalau bisa sembuh. Sakit apapun. Nah, kalau mental kita sudah jatuh, terus ngapain? Semakin jatuh kita. Begitu ya. Jadi yang bisa menolong kita itu awalnya ya kita. Mindset kita harus kita tata. Konsepnya ya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu clear, saudara. Maka Tuhan tidak adil misalnya kemudian. Silahkan teriak sampai jebol.
sampai jebol gorokan kita ini untuk meneriakkan misalnya Tuhan tidak adil. Tapi apakah itu akan merubah situasi? Tidak, saudara. Yang ada kita ini semakin terpuruk karena mental kita hancur. Coba, ini bukan masalah makom, makrifat, thariqah dan sebagainya. Coba dicermati betul, dirasakan betul. Lepas dulu keinginannya, lepas dulu nafsunya, dirasakan betul. Kalau iya cocok, pakai. Kalau enggak, buang saja informasi ini. Oke ya. Nah, itu tadi saya. Nah, kemudian sebelum saya kemudian melanjutkan berbagai peluang bisnis di internet, potensi-potensi dan sebagainya, yang mesti kita pahami bersama adalah bahwa internet, smartphone itu memang hari ini adalah alat yang betul-betul smart. Dia bisa memberikan banyak hal kepada kita. Dia bisa menjadi banyak hal bagi kita. Menjadi alat untuk bekerja dan sebagainya. Itu serius memang. Itu iya. Tapi lagi-lagi tergantung kita. Semua orang punya potensi untuk bangkit. Namun semua orang itu punya potensi untuk hancur. Tergantung dari dirinya, tergantung dari takdir Tuhan. Tidak begitu juga. Tuhan jangan kemudian dijelek-jelekkan. Tuhan jangan kemudian dijelek-jelekkan. Kembali lagi ya ke dunia teknologi informasi ini tadi. Bisnis di dunia teknologi informasi itu bisnis dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi itu luar biasa banyaknya, saudara. Betapa hari ini kita lihat di dunia maya, teman-teman saudara-saudara kita itu bernyanyi di TikTok ini, kemudian mereka mendapatkan hasil. Itu dari sisi entertainment. Dari sisi religiusitas, betapa banyak saudara para ustadz yang kemudian ngaji di sini, dakwah di sini, dan ternyata saya yakinlah kalau ustadz itu tidak ada kepentingan bisnisnya, hanya dakwah saja. Kemudian dari situ ternyata juga menghasilkan saudara. Jadi tinggal bagaimana kita, termasuk menggunakan cara live. Itu juga salah satu cara untuk berbagi. Berbaginya bagaimana? Terserah mau yang bagaimana. Cuman diingat saudara-saudara. Diingat. Banyak jalan menuju Roma. Kita mau tiktokan dengan cara mengajarkan ilmu, mau tiktokan dengan nyanyi, boleh. Mau tiktokan barangkali dengan, atau mau bervideo ria dengan tanpa busana misalnya. Itu kan pilihan-pilihan. Yang harus dipastikan adalah apakah pasti kalau tanpa busana kemudian kita dapat uang banyak? Kalau jawabannya tidak juga, so what? Untuk apa? Tapi lagi-lagi itu adalah pilihan ya. Itu pilihan. Jadi, saudara-saudara sekalian, banyaknya peluang bisnis di dunia maya di menggunakan smartphone. Ini akan menjadikan kita ini semangatnya luar biasa,
Tapi sekaligus bagi orang-orang yang belum pernah mencoba, dia akan sangat mudah untuk putus asa. Bagi orang yang suka bertarung, dia akan mencoba sampai titik tertentu. Tapi bagi orang yang mudah menyerah, ya sedikit dicoba ya jatuh. Urusan dunia itu tidak ada yang mudah, saudara. Semuanya, urusan dunia itu semua begitu. Jadi, kembali lagi, berbisnis di internet ini ada yang positif, ada yang negatif. Sama dengan berbisnis di dunia nyata. Adakah yang kemudian menipu? Saudara-saudara, apakah pernah jalan-jalan kemudian di jalan itu ada mobil-mobil pickup begitu bertuliskan buah harga 5.000 misalnya. Ketika jenengan masuk, betul jenengan beli, ternyata tidak. Itu alam nyata, saudara. Maka jangan kaget. Kalau banyak jebakan Batman juga di dunia maya ini. Tulisannya sesuatu harganya 16.000 misalnya. Mau diorder harganya 64.000. Begitu-begitu itu kan juga ini. Jadi kalau ada orang yang kemudian bisnisnya sudah tidak jujur, baiknya jangan dilanjutkan. Bisnis itu yang utama itu adalah jujur, saudara. Kalau saya menjalin komunikasi dengan banyak orang, saudara. Kalau dia mengabaikan kejujuran, ya sudah selesai. Tidak dilanjutkanlah. Tapi kalau dia mengutamakan kejujuran, ya bolehlah. Jadi long term relationship, long term teman gitu. Teman baik kemudian jadi teman bisnis, bolehlah. Tapi kalau dia memang suka berbohong, bohong itu menjadi karakter pada akhirnya. Dan kalau sudah biasa berbohong, ngapain juga? Oke, kembali ke tadi ya. Bisnis menggunakan sarana prasarana teknologi informasi. Ada namanya marketplace, saudara. Saya tidak tahu ya, di sini ini boleh apa tidak nyebut merek ya. Saya tidak berani menyebut merek ya. Bisnis menggunakan teknologi informasi, saudara. Selain TikTok. Di marketplace itu, saudara, apa sih sebetulnya marketplace itu? Marketplace itu tidak jauh beda dengan mall, begitulah. Saudara berselancar di marketplace, itu 11-12 dengan saudara berselancar jalan-jalan di mall. Cuman di mall saudara capek. Cuman bisa jalan-jalan, bisa menikmati pandangan, bisa sambil menikmati macam-macam, tergantung kesukaan kita. Bisa sambil kongko-kongko, bisa sambil ketemu relasi, macam-macam. Ya. Mana yang lebih indah, tergantung kebutuhannya. Termasuk ngopi itu kan, mana yang lebih indah, ngopi di rumah apa di luar, tergantung kebutuhannya. Begitu. Kembali lagi ya, itu marketplace. Kalau di mall, kita beli barang, kita bisa meraba barangnya, kita bisa melihat produknya. Sambil membandingkan. Cuman di mall ketika membandingkan kan masuk toko dulu. Kita tidak bisa melakukan search di toko itu bertabel begini, apa saja tidak bisa. Di dunia maya ini kita bisa melihat toko ini jual apa saja sebetulnya.
Kita bisa melihat metani satu persatu, bla 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 bla. Kalau tokonya jujur. Ya. Oke. Jujur secara apa? Jujur secara deskriptif. Jadi jujur itu macam-macam, saudara-saudara. Jujurnya di toko online, jujurnya di marketplace, jujur di alam nyata, itu macam-macam. Ada yang jujur tidak mengurangi timbangan. Namun tidak sedikit yang timbangan dikurangi. Triknya banyak. Ada yang jujur mengatakan bahwa barang ini barang jelek. Ada yang kemudian barang jelek. Yang itu sekian bu, jelek. Yang ini sekian baik, harga sekian. Ada lagi yang kemudian begini caranya. Ini trik juga. Trik dagang. Yang menurut saya tidak fair juga. Saya pernah di Swalayan. Kemudian jalan-jalan adalah barang itu anggaplah harganya tertulis di tabel itu 5.000. Karena saya waktu itu punya toko, maka saya beli banyak. Anda tahu langkah selanjutnya ketika saya ke kasir, bukan lagi harga 5.000 yang ada, tapi lebih dari itu. Lalu saya protes kasir itu. Loh kok begini harganya? Kasir itu kemudian menyuruh saya menghadap ke CS. CS-nya puter saja. Nah, karena waktu itu anak saya masih kecil, maka dia kemudian merubah fokus saya dengan menggoda anak saya. Sayangnya orang tua kepada anak itu membuyarkan konsentrasi saya. Jatuh mental saya. Kemudian anak saya dikasih kurma waktu itu. Hilang sudah. Bukan karena saya bisa disuap, tapi karena melihat anak saya kemudian dirayu dan dia bisa guyon dengan anak saya, maka bangganya muncul, senangnya muncul gitu kan. Problem harga berapa kemudian hilang dan dia mengatakan, mohon maaf Pak ya, ini memang teman-teman tenaga ini yang tidak mengganti labelnya. Tidak sempat mengganti labelnya. Begitu. Saya kemudian pulang, 3 hari lagi, saya ke situ lagi. Saya penasaran. Saya lakukan hal yang sama, kejadiannya hal yang sama juga. Saya ngomong, ini niat nipu orang ya, saya bilang. Dan model-model begitu itu biasa terjadi. Di negeri kita ini biasa terjadi. Jadi kita di situ kita di situ melihat label di rak itu kemudian ketika bawa ke kasir beda. Ini sama model dengan di dunia maya, di marketplace, di online. Misal harga handphone 2 juta sampai 3 juta begitu ya. Kemudian kita klik, kita pilih, berubah harganya, beda. Kita sudah mata kita sudah melihatnya beda. Ada lagi istilah, barang ini baru, barang ini bekas. Tulisannya barang baru, harganya murah, kita lihat. Keterangan barang ini adalah barang bekas. Model-model begitu banyak. Pertanyaannya,
cara-cara begitu itu cara benar apa tidak. Jadi ada di online, ada di offline, sama ya polanya ya. Saya mencontohkan dua ini. Penipuannya sama-sama goroh itu, sama-sama nipu itu. Cuman nipunya halus saja. Ini mesti hati-hati. Saran saya, kalau orang sudah biasa nipu, enggak usah dipercaya. Kecuali kalau memang butuh banget. Masih ada kok saudara-saudara kita yang tidak suka nipu, yang itu bisa kita berdayakan. Akhirnya saya ke toko-toko itu ya, enggak saya. Ya karena orang kalau sudah biasa nipu, itu akan mencari cara untuk bisa menipu lagi. Nah itu meningkatkan kewaspadaan kita. Capek Pak. Gitu. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Bisnis di dunia nyata dan maya tadi. Itu dari sisi ini. Jujur tidaknya toko. Ketika barang itu barang bener, maka produsennya mesti bertanggung jawab. Saudara beli toko di toko elektronik XYZ. Garansinya mana? Garansinya di toko XYZ atau di produsernya? Biasanya toko mengantarkan ke produsernya, ke pabriknya. Begitu kan? Nah, saudara-saudara, ini agar kita menjadi seller yang kemudian tidak mengecewakan pelanggan. Kalau menjadi bisnis yang tidak merasa mengecewakan pelanggan. Ingat loh saudara, berbisnis itu tidak hanya mencari cuan, saudara. Berbisnis itu tidak hanya mencari cuan, tidak hanya mencari uang, saudara. Tapi lebih pada mencari sangu untuk hidup, untuk ibadah. Itu yang mesti kita pahami. Jadi, jangan kemudian dibuat kotor otak kita ini dengan memahami bahwa bisnis itu semata-mata untuk mencari cuan. Tidak begitu. Yang penting itu repeat order, saudara. Bukan yang penting itu cuan. Untuk apa orang sekali beli ke kita, setelah itu tidak beli lagi karena kualitas layanan kita atau kualitas barang kita. Untuk apa? Repeat order itu penting. Jadi orang beli lagi itu sangat penting. Bentar ya. Jadi orang beli lagi ke kita itu sangat penting, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Ya, layani dengan baik, barangnya mesti berkualitas. Sebagai penjual, sebagai afiliat marketing, afiliator, sebagai endorser, mestinya ketika kita mau menjual sesuatu itu kita lihat betul barang itu, agar orang lain yang membeli barang kita itu tidak kecewa. Begitu. Namun kebanyakan manusia itu berpikirnya adalah cuan, yang penting cuan. Yang penting cuan. Baiknya tidak begitu. Karena ketika yang dipentingkan hanya sekedar cuan, biasanya urusan kualitas nomor sekian. Perlu diingat bahwa ketika kita tidak memperdulikan kualitas, maka sesungguhnya kita juga menggali kubur bagi karir kita sendiri. Kalau kita ingin menjadi endorser atau menjadi afiliator, reseller,
ketika barang yang kita jual itu tidak benar dan kita tetap memakai itu, maka sesungguhnya cepat atau lambat orang-orang yang mendekat ke kita itu akan pergi dengan sendirinya. Itu mesti kita sadari betul. Kelihatannya memang fee-nya besar, tapi risikonya tinggi. Maka dari itu, saudara, kalau ingin berbisnis sebagai baik endorse maupun sebagai afiliator maupun reseller, intinya adalah menjual produk yang bukan punya jenengan, maka jenengan mesti melihat betul kualitas produk ini bagaimana, pertanggungjawabannya bagaimana. Itu mesti kita lihat betul. Agar apa? Agar kita tidak sakit di kemudian hari. Menjual barang-barang biasa, toko-toko biasa, barangkali tidak seberat sebagai reseller atau endorser atau afiliator. Tidak seberat itu. Karena kalau kita mengendorse atau kita affiliate produk, kita berusaha untuk mereview, kemudian meyakinkan orang terkait dengan produk yang kita share. Sehingga ya itu potensinya. Maka yang baik jadilah penjual yang benar, kemudian carilah produk yang pas. Baru kita bergerak. Begitu. Itu ketika kita bicara affiliate. Ketika kita bicara endorse, kita bicara reseller dan sebagainya. Itu penting. Kita tahu barang dulu, barangnya mesti tahu detail, baru kemudian kita bergerak. Kalau tidak, itu berbahaya. Kemudian berikutnya, jangan membuat iklan yang tidak mendidik. Saya kembalikan kepada saya dan jenengan semua. Ketika jenengan melihat iklan yang itu sakit lambung misalnya, obat dikasih sakit lambung langsung sembuh. Karena kita sedang sakit, saudara. Maka kita sedang segera memberi barang itu meskipun mahal. Apa yang terjadi yuk? Ketika kita sudah mengeluarkan uang mahal, ketika banyak, ternyata barang yang kita konsumsi itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita akan bicara, oh penipu dan sebagainya. Mengumpat dan sebagainya. Maka dari itu, sangat perlu sekali saudara untuk membuat deskripsi, bukan iklan ya, deskripsi terkait produk yang saya jual itu secara wajar dan normal. Kenapa? Agar orang lain tidak merasa tertipu. Ketika orang kemudian merasa tertipu terhadap produk yang kita jual, kasihan, tidak barokah kita ini. Kalau sekedar hal haram itu relatif lebih mudah. Urusan berkah ini loh yang kemudian berat. Kalau nyuri timbangan tadi jelas hal haram. Itu untuk urusan menjual produk ya saudara-saudara. Produk apa? Lalu kemudian terkait dengan cara bayar. Saudara kan sudah sering tahu tentunya rekening bersama atau melalui TikTok ini, melalui macam-macam. Yang itu kalau melalui toko-toko begitu, marketplace, itu kan pembayarannya kan sudah dipastikan. Ada lembaga lain yang kemudian
menggaransi sebagai garantor bahwa produk jenengan pasti sampai. Begitu. Bahwa produk Saman kan pasti sampai kan begitu. Ada garantornya. Ketika dana Anda sudah masuk, maka produk Saman pasti sampai. Ada garantornya itu. Siapa garantornya? Ya marketplace, yang model TikTok ini dan sebagainya. Itu garantornya. Karena ketika barang kita tidak nyampe, maka duitnya juga tidak akan turun di sana. Artinya ketika barang yang dipesan oleh pelanggan kita, duitnya pelanggan kan sudah masuk ini ke rekening Tekber. Kemudian barang kita tidak kirim, maka uang kan juga tidak masuk ke rekening penjual. Dan begitu. Jadi itu aman, saudara. Selanjutnya, tinggal kita belajar bagaimana menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis bisnis ini. Semua aplikasi, semua model jualan online sebetulnya sama-sama saja. Sama-sama saja. Tinggal bagaimana kita kreatif. Bagaimana kita belajar menggunakannya. Semuanya hampir sama. Semua tergantung kita. Ingat saudara. Bentar ya. Ingat saudara bahwa di dunia ini ada 3 hal yang kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kematian, seperti saya sampaikan tadi, jodoh, dan rezeki. Tidak bisa ngapa-ngapain kita. Kita ini bukan siapa-siapa urusan itu. Sanalah yang menentukan. Kita hanya wajib ikhtiar saja. Maka untuk urusan rezeki, jangan mudah menyerah. Saya sudah jualan sekian hari, belum laku. Bapak Ibu, sekalian, jenengan tidak nyetok barang? Tidak. Jenengan tahu barang dari mana? Ada fotonya. Oke. Dan barangnya saya beli sampel aja 1. Oke. Tidak nyetok ya intinya ya. Tidak. Oke. Lalu ketika ada orang belinya kemana? Orang beli ke sana. Ketika selesai transaksinya saya baru dapat fee. Jenengan modal apa? Modal mau presentasi, modal mengenalkan, modal share link, ya toh? Praktis tidak ada modal finansial yang kemudian keluar secara berlebihan. Seharian duduk sambil ngobrol di depan smartphone untuk mengedukasi orang, untuk menyampaikan sesuatu tentang produknya. Itu kan ikhtiar saja. Coba kita bayangkan betapa dahsyatnya toko-toko elektronik di sana-sana itu. Yang dia menyetop perangkat elektronik sangat banyak, punya karyawan banyak. Beberapa bulan yang beli tidak seperti yang mereka targetkan. Mana itu keluar listrik,
mana itu keluar gaji karyawan. Wow, luar biasa. Mereka jauh lebih jos mentalnya daripada kita. Jadi kita jangan mudah mengeluh. Kalau kemudian yang live, yang reseller, yang apa, kemudian tidak terlalu banyak yang respon, enggak usah mengeluh. Bergerak saja. Cari saja peluang-peluang lain yang bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Itu penting, saudara. Penting pakai banget. Itu bagi kita. Kita tancapkan di dalam mental kita. Jadi, enak mana bisnis di bidang teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasi dengan non-teknologi informasi? Ya, kalau saya sih, mending di bidang teknologi informasi. Lebih ringan, saudara. Lebih ringan. Modal ndak ada, kecil. Cuman kudu serius, kudu detil, kudu teliti, gitu. Kudu sabar, semua bisnis butuh sabar. Nggak sabar, nggak usah berbisnis. Gitu. Hidup dalam sisi apapun kudu sabar, itu pastilah. Begitu, saudaraku. Nah, ini serius. Sebentar ya. Di sini, saudara, sebentar lagi dohor. Saya nanti begitu masuk waktu dohor, saya off dulu. Insya Allah kalau tidak ada kendala yang serius, habis dohor kita lanjut. Materinya insya Allah berbeda. Kalau hari ini kan materinya kan terkait bisnis di era digital, ya, di era teknologi informasi, dan sedikit pengetahuan terkait dengan perangkat teknologi informasi, kan begitu. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, jika saudara-saudara punya pertanyaan terkait dengan ilmu teknologi informasi terutama, silahkan saudara-saudara DM ke sini. DM ke sini, ya. DM ke sini. DM ke situ. Insya Allah segera kita tidak lanjuti. Untuk selanjutnya kita diskusi tentang itu. Saya akan live tentang hal tersebut. Dan itu free, saudara. Memang media ilmu ini memang niatnya berbagi dengan kita semua. Semangatnya di sana. Semangatnya adalah mengajarkan membagi kepada kita semua ilmu-ilmu. Ada tanggungan yang belum saya bagi. Mudah-mudahan hari ini bisalah saya bagikan. Nanti habis zuhur, habis asar, mudah-mudahan bisa saya bagikan. Yaitu tentang ikhtilaf atau fikih perbedaan di kalangan umat Islam. Nah, mudah-mudahan nanti saya bisa bagi itu sehingga kita bacalah. Saya baca di depan kamera sehingga ya langsung kita bisa berbagi. Biar ilmu saya dan ilmu jenengan juga nambah. Gitu. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bermanfaat bagi saya, juga bermanfaat bagi jenengan semua. Saya terima kasih sekali kepada saudara-saudara yang sudah rela meluangkan waktunya di tempat saya, di channel saya. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memberikan manfaat. Saya bisa memberikan manfaat kepada jenengan, dan saya juga terima kasih atas kunjungan jenengan semuanya. Bagi saya,
Ini sangat terima kasih sekali. Terima kasih luar biasa kepada saudara-saudara sekalian. Insya Allah nanti kita gabung lagi, ya, pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.